Shalom, selamat pagi Sobat STTII. Selamat berjumpa kembali dalam program Ragi Renungan Pagi. Sebelum bersama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan, terlebih dulu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh terus menikmati kasih setia Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru. Sebentar setiap kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu bersama Tuhan. Biarlah hikmat dan pengertian yang berasal pada Engkau saja ada pada setiap kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan dan Sobat Ragi dapat mengikutinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema yang saya ambil dalam renungan pagi hari ini adalah Seeing Your Future. Sobat Ragi, ketika saya kecil, saya seringkali dilemparkan pertanyaan, apa cita-cita saya ketika saya besar nanti? Dan seringkali juga saya menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada saat di mana saya menjawab, saya ingin menjadi penyanyi yang hebat, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi koki, dan lain sebagainya. Semua pemikiran ini muncul karena imajinasi dan bayangan saya yang menyenangkan sepertinya apabila saya berhasil mencapai profesi-profesi yang saya katakan tadi. Sehingga semua yang saya bayangkan itu pasti selalu bersandar pada pemikiran, wow, kayaknya saya nanti kalau jadi dokter yang sukses, saya akan dikenal banyak orang. Kalau saya jadi penyanyi yang hebat, kayaknya saya akan jadi orang yang hebat juga di masa depan. Nah, ini membuat saya terus terpacu untuk ingin memiliki masa depan yang indah dan masa depan yang ingin dimiliki oleh semua orang. Tetapi seiring bertambahnya waktu, usia saya bertambah dewasa, saya semakin mengerti bahwa panggilan Tuhan atas kehidupan saya itu tidak pada bidang-bidang itu. Ini seringkali juga mungkin terjadi di dalam kehidupan teman-teman Ragi atau Sobat Ragi semuanya. Apa yang seringkali kita bayangkan belum tentu terjadi seindah yang kita harapkan. Sobat Ragi, khususnya anak-anak muda, pasti setiap kita sering mendambakan sebuah masa depan yang indah dan penuh pengharapan, bukan masa depan yang suram atau madesu. Mungkin kita berandai-andai selama ini untuk memiliki pencapaian yang besar, keberhasilan-keberhasilan, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya hari-hari ini banyak sekali orang-orang, bahkan orang-orang percaya yang sedang memandang masa depan atau hari depannya dengan penuh rasa pesimis dan tidak ada pengharapan karena berbagai masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Masalah yang sulit, yang rumit, yang sedang dihadapi ini pada akhirnya mengambil alih fokus kehidupan dan pengharapan kita terhadap janji yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan untuk kehidupan setiap kita, Sobat Ragi. Padahal, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan melalui kitab Yeremia ini bahwa Ia lebih dulu mengetahui segala rancangan mengenai kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sekedar merencanakan saja, tetapi Ia menjanjikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi sayangnya seringkali kita ini egois dan mengesampingkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, kita sendirilah yang mengambil alih hidup kita dan kita mulai merancangkan segala sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 tadi, pada bagian akhir dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Dan di Amsal pasal 23 ini dikatakan bahwa pengharapan yang Tuhan janjikan itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Oleh itu, dengan jelas firman Tuhan menjamin bahwa masa depan kita itu telah ada. Dan pengharapan kita itu tidak akan pernah hilang. Asalkan kita tetap setia kepada firman Tuhan dan menjalankan segala firman Tuhan di dalam hidup ini dengan berpegang teguh di dalamnya. Tentu saja untuk melakukan itu semua, kita harus menjaga hidup kita kudus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bersandar terhadap firman Tuhan, sebab orang-orang yang bersandar hidupnya di dalam Tuhan, maka hidupnya akan terjamin dan berpengharapan.
Pagi hari ini Sobat Ragi, saya akan menyampaikan dua hal mengenai bagaimana kita dapat meraih masa depan yang penuh pengharapan. Yang pertama, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menyukai dosa. Dan firman Tuhan menegaskan dengan jelas bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Oleh sebab itu, biarlah kita tinggalkan segala kebiasaan buruk kita yang berusaha membawa diri kita kepada dosa. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, bahwa Tuhan berkenan atas hidup orang benar. Sehingga Tuhan tidak hanya menetapkan, tetapi Dia juga berkenan atas jalan hidup orang yang benar. Sehingga janjinya bagi orang-orang yang hidup benar adalah apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama mengatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ada dua hal yang ditekankan di dalam ayat ini, Sobat Ragi. Yang pertama, mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah kita. Dan yang kedua, melakukan dengan setia segala perintah-Nya. Tuhan Yesus menjamin bahwa jika kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia melakukan segala ketetapan-Nya, maka Ia akan memberkati kehidupan kita. Ia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Masa depan yang indah itu bukan hanya menjadi milik orang lain, tetapi milik kita yang telah Tuhan jamin masa depannya, yaitu kita umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita raih masa depan kita yang penuh pengharapan dengan hidup berkenan kepada Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan baik-baik, melakukan firman-Nya dengan setia, tidak kompromi dengan dosa. Sekian renungan kita pagi hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita percaya pasti Tuhan memberkati kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan setiap kami. Biarlah Tuhan dan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus melakukan setiap tanggung jawab kami dengan kesadaran bahwa kami melakukannya dengan setia dan mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Inilah yang menjadi setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.